Tabik pun. Salam sehat. Pemirsa dimanapun Anda berada, selamat datang di podcast Rumah Sakit Advent Bandar Lampung. Bersama dengan saya Intan Rimasari, selama beberapa waktu ke depan kita akan membahas topik kesehatan. Yang kali ini kita akan membahas terkait dengan diare. Untuk itu, telah hadir bersama dengan kita di studio seorang narasumber. Beliau adalah Dr. Lani Manawan. Salam sehat dokter. Salam sehat Mbak Intan. Baik, terima kasih dokter sudah menyempatkan waktu untuk hadir pada siang hari ini. Baik pemirsa, berbicara mengenai diare, saya yakin ini sudah sangat sering kita dengar atau bahkan di antara kita juga sudah pernah mengalaminya. Tapi pada kali ini kita akan bertanya dan membahas lebih dalam terkait dengan topik kita. Nah, langsung saja nih dok. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan diare dan apa yang menyebabkan timbulnya diare ini? Jadi diare ini merupakan gangguan pencernaan yang ditandai dengan buang air besar yang lebih dari 3 kali dalam sehari dengan tinja konsistensinya cair ataupun lembek. Jadi kalau misalnya BAB-nya baru 1 kali itu berarti belum diare. Kalau diare itu biasanya BAB cairnya lebih dari 3 kali dalam sehari. Kemudian kalau diare biasanya disertai dengan mual dan muntah ataupun mengeluh sakit pada perut kita. Biasanya kan rasanya kayak berisik ya, perut kita ini bunyi-bunyi. Itu dikarenakan bising usus yang meningkat sehingga sepertinya banyak bunyi-bunyian yang ada di perut kita. Dan itulah tanda-tanda dari diare. Oke, dan diare ini bisa terjadi di segala jenis usia ya dok? Iya, bahkan dari bayi sampai dewasa sampai lansia pun bisa terkena diare. Kalau boleh dijelaskan dok, kira-kira apa sih penyebab timbulnya diare ini? Penyebab diare ini ada banyak ya. Di antaranya ada karena infeksi. Infeksi itu bisa dari virus, bisa dari bakteri, bisa dari parasit. Kemudian penyebab diare yang lain adalah keracunan makanan. Mungkin makanan kita terkontaminasi terhadap virus atau bakteri, makanan yang tidak bersih. Mungkin kalau kita suka jajan di luar gitu ya, makanannya kita nggak tahu bersih atau enggak. Di situ pun bisa menyebabkan diare. Air minum yang terkontaminasi ataupun makanan yang dimasak tetapi tidak matang, itu pun bisa menyebabkan diare. Penyebab diare yang lain bisa karena alergi makanan, intoleransi dari laktosa. Kemudian penyebab yang lain lagi bisa karena obat-obatan. Nah, kalau ada yang suka konsumsi obat untuk menurunkan berat badan, nah itu pun bisa menyebabkan kita buang air besar lebih sering daripada biasanya. Karena biasanya orang pengen turunin berat badan tuh buat kita buang air besarnya lebih sering lagi ya. Jadi itu pun bisa menyebabkan diare. Kemudian ada lagi dengan masalah dari usus itu sendiri. Dan ini nih yang terakhir yang mungkin akan dialami oleh banyak orang, yaitu stres. Ya, stres itu bisa menyebabkan diare. Jadi kalau orang yang suka stres itu bisa juga diare. Oke, baik. Terima kasih dokter. Jadi ternyata diare itu banyak sekali penyebabnya ya dok. Tapi yang saya simak tadi dari antara beberapa penyebab itu sebenarnya banyak yang bisa kita hindari atau kita cegah. Iya benar. Sehingga dengan tayangan kali ini pastinya sangat membantu pemirsa untuk dapat lebih mengetahui hal-hal apa sih yang harus dicegah supaya kita terhindar dari diare. Oke dok, jadi selanjutnya seberapa jauhkah komplikasi yang bisa ditimbulkan dari diare ini sendiri? Oke Mbak Intan, jadi diare ini kalau tidak ditangani dengan cepat atau tidak ditangani dengan serius maka akan dapat menyebabkan orang yang mengalami diare itu menjadi dehidrasi atau kekurangan cairan. Nah kalau kita kekurangan cairan otomatis badan akan menjadi lemas dan kemungkinan kita akan kekurangan elektrolit di dalam tubuh kita dan yang paling buruknya kita akan mengalami kematian kalau memang kekurangan cairannya itu sudah sangat
banyak. Ini ada pertanyaan dok dari audiens terkait dengan diare. Pertanyaannya adalah, dokter, kira-kira apa sih yang harus dilakukan atau pertolongan pertama apa yang harus dilakukan ketika seseorang mengalami diare? Baik, terima kasih Mbak Intan. Untuk diare ini penanganan awalnya memang kita yang ada di rumah apa? Kalau ada air putih itu yang paling baik, minum air putih yang banyak. Kemudian kita boleh mengkonsumsi oralit atau larutan air, gula, dan garam. Kalau kita nggak punya oralit, kita bisa bikin sendiri di rumah. Nah, ini sangat baik untuk mengganti elektrolit yang hilang di dalam tubuh kita ketika kita diare. Kemudian untuk yang lainnya kita juga bisa mengkonsumsi makanan yang mudah dicerna oleh tubuh kita. Jangan makanan yang pedas, jangan makanan yang berlemak. Kemudian kita juga boleh mengkonsumsi pisang. Pisang ini mungkin banyak ya dijual di pasar dan itu banyak sekali mengandung kalium yang tinggi dari pisang tersebut. Kemudian makanan-makanan yang manis sebaiknya itu kita hindari. Oke, baik. Jadi kalau kita tadi sudah tahu nih pemirsa, gimana sih caranya untuk memberikan pertolongan pertama ketika kita diare, lalu pertanyaannya dok, kapan kita harus memutuskan untuk pergi ke fasilitas kesehatan yang lebih lanjut atau harus meminta pertolongan medis itu saat seperti apa dok? Kalau misalnya kita sudah menangani dengan penanganan awal, tetapi ternyata tidak ada perubahan nih, diarenya masih terus saja berlangsung. Apalagi kalau misalnya dalam waktu 1 kali 24 jam, ternyata masih diare. Untuk anak-anak segeralah dibawa ke pusat kesehatan yang terdekat, fasilitas kesehatan yang terdekat. Kemudian kalau misalnya sudah ada tanda-tanda dehidrasi, kalau anak-anak ada bayi biasanya ubun-ubun cekung, kemudian mata cekung, mukosa bibir kering, kemudian urin mulai berkurang ya, sudah mulai jarang buang air kecil, urin menjadi pekat, itu sudah mulai ada tanda-tanda dehidrasi. Jadi harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Apalagi kalau ketika kita buang air besar, mungkin kita harus perhatikan tinja atau kotoran yang dikeluarkan warnanya sudah berubah atau tidak. Kalau sudah berubah berwarna merah, kemudian atau ada darah, itu harus segera kita bawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Kemudian kalau sudah ada demam, itu berarti sudah semakin banyak cairan yang keluar sehingga tubuh harus mengkompensasi dan akhirnya muncullah demam. Dan itu juga harus kita bawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Oke, berarti kalau sudah ada tanda-tanda yang dokter sebutkan tadi, nggak boleh ditunda lagi ya dok? Harus segera. Harus sesegera mungkin. Nah, apa sih dok tips yang bisa dibagikan supaya kita bisa terhindar dari diare? Sebenarnya mudah sekali Mbak Intan. Caranya dengan melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Ya, menjaga kebersihan, baik itu kebersihan tangan kita ataupun menjaga kebersihan diri. Udah tahu belum 6 langkah cuci tangan? Sudah dong. Sudah. Kalau sudah tahu, jadi harus menjalankan 6 langkah cuci tangan sehingga tangan kita bersih, terhindar dari bakteri, parasit ataupun virus. Kemudian kita harus menjaga kebersihan diri kita, menggunakan jamban yang bersih. Kalau di rumah kita jambannya kurang bersih, harus rajin dibersihkan karena itu merupakan sumber untuk adanya bakteri ya. Kemudian kita juga harus minum dan makan makanan yang matang, makanan yang bersih, air yang matang. Kemudian untuk anak-anak harus dilakukan vaksinasi untuk mencegah diare, yaitu vaksinasi untuk rotavirus ya, itu banyak sekali untuk anak-anak. Baik dok, terima kasih untuk tips-tips yang sudah diberikan. Nah dok, ini di tengah masyarakat ini tuh masih sering terdengar atau beredar berbagai informasi yang ya mungkin masyarakat sendiri masih bingung. Apakah ini sebuah mitos atau memang fakta terkait dengan diare? Nah pada kesempatan ini dok, saya ingin menanyakan kepada dokter beberapa hal ini dan dokter boleh membantu untuk meluruskan kira-kira ini beneran fakta atau hanya mitos belaka. Yang pertama dok,
Dikatakan bahwa diare itu bisa sembuh dengan sendirinya tanpa harus diobati. Gimana, Dok? Kalau diare ringan, biasanya dengan penanganan awal yang tadi saya sudah jelaskan, minum air putih, kemudian minum air kelapa atau elektrolit, cairan larutan gula garam, itu bisa menyembuhkan diare, asal dia tidak berkelanjutan. Jadi memang diare kalau misalnya kita minum atau kita sudah mendapatkan penanganan awal, dia bisa sembuh dengan sendirinya. Tetapi kalau dia berlanjut sampai dehidrasi, kemudian dehidrasi apalagi dehidrasi yang berat, itu sudah tidak bisa lagi. Oke, jadi ini setengah mitos, setengah fakta ya, Dok. Tergantung dari tingkat diare yang dialami. Nah, yang kedua nih, Dok, mitos atau fakta. Dikatakan bahwa diare itu dapat memperlambat proses belajar, berjalan, dan tumbuh gigi dari seorang anak. Wah, ini mitos atau fakta ya? Kalau mau dibilang mitos, sepertinya mitos ya, karena mungkin ini karena orang-orang tua dulu-dulu bilang kalau misalnya, oh kalau diare ini bisa nggak tumbuh gigi, bisa pertumbuhannya terganggu. Tetapi sebenarnya poinnya adalah dengan diare ini akan menghambat penyerapan nutrisi dari tubuh itu sendiri. Jadi mungkin bisa berefek ke gangguan dari pertumbuhan. Tetapi bukan masalah di gigi ya. Nah, Baik, berarti yang kedua ini mitos ya, Dok? Oke. Nah, yang terakhir nih, Dok. Nih ada satu statement juga yang sering saya dengar juga nih, Dok. Dikatakan bahwa buah pisang merupakan salah satu makanan yang ampuh untuk mengobati diare. Gimana, Dok? Kalau tadi penjelasan saya di awal, memang buah pisang ini mengandung tinggi kalium, dan kalium itu merupakan salah satu elektrolit yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Jadi dia bukannya menyembuhkan, tetapi dia menggantikan elektrolit yang keluar dari dalam tubuh, sehingga kandungan kalium yang ada di dalam tubuh itu sendiri bisa tercukupi. Tetapi mungkin jumlah pisangnya berapa banyak nih kita harus makan kalau kita nggak pakai obat yang lain, itu hanya salah satu penanganan awal ya untuk penderita-penderita diare. Oke, baik. Jadi bukan serta-merta pisang ini bisa menyembuhkan diare ya, Dok. Tapi seperti yang dokter jelaskan, dia mengandung kalium yang tinggi sehingga bisa menggantikan kalium yang mungkin tadi keluar bersama dengan proses diare tersebut. Baik pemirsa, terima kasih telah bergabung dalam podcast bersama Rumah Sakit Advent Bandar Lampung. Kami mengharapkan agar Anda dapat memberikan like dan juga subscribe terhadap tayangan kami pada hari ini supaya Anda tidak tertinggal informasi dan juga edukasi kesehatan lainnya. Sampai jumpa pada tayangan selanjutnya. Salam sehat.